keluar rumah, bokap gue kaget karena dari ujung jalan selatan yang arah pantai ke arah utara itu banyak orang yang pawai obor tengah malam. Waktu bokap gue ngelihat orang-orangnya mulai dari berbagai bentuk dan ukuran. Jadi bukan orang itu. Bukan orang. Mulai dari yang anak kecil, orang dewasa, yang mukanya normal, mukanya kacau, kayak bibirnya kebalik lah, matanya di bawah lah. Itu ada semua, sampai yang tinggi gede. Selamat datang di Hey Halo Production. Oke, balik lagi dengan gue Andika. Setelah kita dengar kemarin cerita dari temen gue yang bernama Erik, cerita tentang pocong. Nah, kali ini Erik punya cerita lain nih, tentang Erik melihat penampakan di pantai selatan ya? Bener. Oke, gimana tuh cerita Erik? Jadi waktu itu masih sekitar kelas berapa ya? Itu waktu gue masih SD sih. Waktu masih kecil. Mungkin sekitar kelas 3 atau 4 lah. Dan kebetulan bokap gue itu kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Dan sering banget untuk ngasih penyuluhan ke pantai gitu, ke nelayan-nelayan kayak gitu. Dan waktu itu, waktu liburan sekolah, gue bingung dong ngapain di rumah, bosen gitu. Karena liburannya juga lumayan lama gitu. Berhubung bokap gue lagi dinas ke pantai, gue pengen ikut dong gitu. Terus gue ngomong ke bokap gue kalau pengen ikut, akhirnya ya udah nanti disiapin apa-apa yang perlu dibawa, dan kita akhirnya pergi ke pantai Kondang Merak. Kondang Merak di Malang juga. Jadi buat sekedar info aja, dulu itu di Malang zaman gue kecil itu belum ada yang kayak sekarang ada kayak jalur lintas selatan. Pantai di Malang itu bisa dihitung jari dulu itu, cuman Kondang Merak, Balai Kambang, apalagi ya, Sendang Biru, Bajul Mati, Ngantep. Mungkin cuman itu doang ya yang terkenal. Kalau mau ke pantai-pantai lain bisa, tapi harus buka jalur dulu, lewat kayak hutan-hutan gitu. Jadi mungkin zaman dulu itu yang bisa buat ngakses ke pantai-pantai yang lain yang ada di Malang itu tuh paling cuman pakai motor trail atau mungkin jalan kaki yang bener-bener ngelewatin hutan kayak gitu. Gitu lah ya. Dan sekarang posisi Malang kan udah ada jalur pantai selatan tuh. Nah di Malang itu sekarang udah ada, kemarin terakhir gue hitung itu ada 108 pantai. 108 dari Malang pucuk timur sampai pucuk barat. Gila. Jadi pantainya itu banyak banget di Malang. Dan itu gara-gara ada ada jalur lintas selatan itu baru kebuka semua. Jadi aksesnya itu udah diperbaiki semua gitu. Terus dulu waktu gua ikut ke ke pantai Kondang Merak. Kondang Merak itu bentuk pantainya itu seperti teluk. Jadi agak ada cekungan gitu. Dari parkiran masuk ke parkiran, sebelah kiri itu tempat para nelayan. Nah, kayak rumah-rumah para nelayan itu di sebelah situ. Kalau sebelah kanan itu ada kayak semacam pantai lagi. Dulu namanya tetap Kondang Merak ya. Jadi kalau emang dulu itu namanya itu satu, tapi bener-bener luas banget. Kalau sekarang kan berhubung aksesnya banyak, jadi lebih dipecah-pecah gitu. Sebelah kanan itu ada pantai lagi, dan pantainya itu bersih gitu. Terus dari pantai yang situ kelihatan ada batu karang yang gede banget. Batu karangnya itu kalau gue mau ke pantai itu, gue harus ngelewatin batu karang itu. Sebelah kiri batu karang, karena airnya lagi agak pasang, itu udah masuk ke sungai, ke laut. Jadi nggak mungkin dong lewat situ. Mau nggak mau lewat sebelah kanan, lewat hutan-hutan. Dari hutan-hutan itu, sebelum melewati batu karang yang gede itu, gue sebagai anak kecil ya udah biasa aja gitu, nggak minta permisi ke penunggu situ atau gimana gitu. Beda sama bokap gue. Bokap gue sempet ngomong sesuatu gitu, buat minta izin lewat gitu. Ya, memberi salam lah ya. Dan itu dalam bahasa Jawa. Gue sebenarnya masih inget sih apa yang diomongin. Lo mau denger? Boleh.
Gue merinding deh kalau ngomong ini. Jadi omongannya bokap gue waktu itu didapat dari ayahnya bokap gue. Oke. Ya, jadi udah kayak turun temurun gitulah. Itu buat masukin tempat-tempat yang angker. Oke. Jadi omongannya gini, "Hei, tumungkul sepot, tumungkul sepi, aku ngambah gaweane si kaki. Ora tak ambah sepi, tak ambah sari. Assalamualaikum waalaikumsalam." Artinya, hei tumungkul sepo, tumungkul sepi, itu hei makhluk-makhluk yang ada di sini, entah itu siapa aja. Aku ngambah gaweane si kaki. Itu aku menginjakkan kaki di sini. Ini tanah punyanya atau buatannya Gusti Allah. Ora tak ambah sepi, tak ambah sari. Nggak pernah aku anggap di sini itu sepi, tapi di sini itu rame, banyak orang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Intinya kayak gitu. Dan gue tiap merinding banget nih. Gue tiap baca itu emang pasti merinding sih. Abis baca itu, gue sama bokap gue masuk ke hutan, ngelilingi batu karang itu, dan gue keluar lagi ke pantai sebelahnya. Oke. Udah nyeberangi batu karang tuh. Nah di situ batu karangnya udah kelewatan. Gue lihat pasirnya itu bersih banget, lembut banget di situ. Dan bokap gue karena nggak pernah ke situ, itu pertama kalinya juga bokap gue ke situ, ke pantai yang itu. Yeah. Jadi bokap gue juga antusias gitu buat nge-explore. Terus setelah pantai itu ada beberapa meter di depan, itu ada batu karang yang gede, kayak tinggi banget. Tinggi banget. Gue kira jalannya udah mentok di situ, karena di atasnya batu karang yang gede itu udah kayak pohon-pohon banyak kayak gitu. Nah pas gue udah sampai persis di bibirnya tebing itu, gue udah pegang tebingnya kayak gini. Ini tebing sekitar 2 meteran lebih lah, dan banyak akar-akar pohon gitu. Nah gue di situ dengar suara ombak yang kenceng banget. Padahal di samping gue ini juga pantai kan, tapi nggak ada ombaknya sama sekali. Karena gue penasaran, gue waktu itu ngomong ke bokap gue, "Pak, ombaknya kok gede banget di sana gitu. Mau lihat nggak gitu?" Dan bokap gue pun mau, karena bokap gue penasaran. Waktu itu jalan satu-satunya juga harus naikin tebing itu. Jadi gue pegangan akar pohon gitu, manjat. Bener-bener 90 derajat gini tebingnya. Gue manjat akar-akar pohon gitu, sampai akhirnya gue bisa naik di atas tebing. Dan gue kaget banget waktu gue sampai di atas tebing, itu nggak ada ombak sama sekali. Terus suara yang kenceng tadi itu dari mana gitu. Udah kan, abis gue sampai atas, bokap lu kaget juga nggak? Bokap gue juga kaget. Maksudnya mau bertanya-tanya juga loh, kok nggak ada ombaknya gitu? Iya bener, nggak ada ombaknya. Terus bokap gue juga udah sampai di atas tebing. Kita jalan tuh ke pantai yang itu, yang baru itu, pantai baru banget. Dan di situ pantainya itu lembut banget. Lu tahu tepung? Tepung apa ya? Tepung masakan itu. Lembutnya kayak gitu. Bayangin ada pantai dengan tepung pasirnya kayak tepung. Lembut banget. Itu salah satu pantai, bukan ya? Kayak satu-satunya pantai yang selama ini pasirnya paling lembut menurut gua. Itu sekarang berarti udah jadi pantai yang dikunjungi banyak orang loh. Nah kalau sekarang mungkin udah jadi pantai lagi ya. Gua nggak tahu itu sekarang namanya pantai apa. Cuman waktu itu sepi banget, nggak ada orang. Dan setelah gue tahu kalau pasirnya lembut, gue minggir ke arah samping pantai persis, turun sampai deket bibir pantai. Di situ gue nggak ngelihat ada jejak kaki sama sekali. Jadi gue ngerasanya, oh pantai ini emang nggak pernah ada orang kesini. Mungkin kecuali penduduk lokal ya, yang jejak kakinya mungkin udah hilang atau gimana gitu. Tapi beneran itu nggak ada jejak kaki sama sekali. Lanjut lagi, karena masih penasaran pengen nge-explore di situ, gue jalan sama bokap gue, jalan beriringan. Sampai gue lihat di situ ada batu karang di ini pantai. Terus ini ada laut
ada airnya gitu. Nah di situ ada batu karang yang gede banget, mungkin tingginya sekitar 4 meteran. 4 meteran, dan gue perhatiin, ini gue sama bokap gue yang lihat ya. Kita perhatiin itu batu karangnya itu berbentuk burung. Jadi ada kayak cekungan-cekungan bentuk sayapnya. Terus ada kayak paruhnya. Ada cekungan buat matanya. Ada lehernya juga bahkan. Saking kagetnya, gue sampai bentar pak, gue ngambil kamera gue dong. Zaman dulu gue SD belum ada kamera digital yang bisa langsung dilihat hasilnya. Jadi zaman dulu kan masih pakai film ya, yang harus dicuci terus cetak dulu gitu. Gue punyanya itu, gue foto dari berbagai sudut gue foto, udah. Terus di bawahnya batu karang itu ada batu yang datar, dan di situ ada sesajen. Nah, gue nggak tahu kenapa di batu itu ada sesajennya gitu. Dan gue sama bokap gue juga ngerasa, oh mungkin kenapa pantai ini dinamain Kondang Merak? Mungkin karena emang dulunya kata orang-orang di situ ada banyak burung meraknya. Dan mungkin patung batu karang itu bukan bisa jadi salah satunya gitu, atas penamaan pantai itu gitu. Setelah gue foto pantai itu, bokap gue jalan duluan di depan gue. Gue juga ikutan di belakangnya bokap gue, sekitar 2 meteran lah gue di belakang bokap gue. Dan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba anginnya itu kencang banget. Dari yang sebelumnya nggak ada angin, tiba-tiba anginnya kencang banget. Sampai gue takut, gue berhenti. Angin dari arah laut? Arah laut. Terus bokap gue nyadar kalau gue berhenti. Bokap gue noleh, nanyain gue, ayo kita lanjut ke sana gitu. Gue bilang enggak gitu. Kenapa? Takut, gue bilang kayak gitu. Ayo pulang yuk, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya dari situ kita pulang, nurunin tebing lagi, masuk ke hutan lagi buat muterin batu karang itu. Akhirnya sampai parkiran. Pas di parkiran gue cerita ke bokap gue, Pak, tadi pas angin kenceng, Bapak lihat gak ada gapura? Terus bokap gue kaget. Gapura di mana gitu? Mungkin sekitar 2-3 meter di depan bokap gue gitu. Terus bentuk gapuranya itu sebenarnya nggak tinggi ya, mungkin sekitar 1-1,5 meter. Bentuk gapura dari cor atau batu. Terus ada ukir-ukirannya, kayak ada buletannya. Terus ada ukir-ukiran zaman dulu lah pokoknya, kayak ukir-ukiran kayu gitu. Tapi itu berbentuk batu ya. Terus di celah-celah ukiran itu kayak ada lumut-lumutnya gitu. Dan itu dua-duanya itu ada di pasir yang mau kita lewatin, persis lurus di depan kita. Dan bokap gue nggak lihat, yang lihat gue doang. Malah yang bokap gue lihat itu di ujung jalan sana, di ujung pantai, itu ada sumber mata air. Tapi lo memang beneran ada sumber mata air atau? Dan gue nggak ngelihat sumber mata air itu. Jadi yang gue lihat sama yang bokap gue lihat itu beda. Ntar lo, gapuranya ini gapura pendek. Gapura pendek. Gapura tuh kan ngotak gitu kan? Ada atasnya kan berarti kan? Enggak, lebih ke apa ya? Cuma tiang aja? Tiang 1,5 meter? Tiang 1,5 meter. Tapi tiangnya mungkin diameternya 40 sentian kali ya. Jadi lumayan gede, lumayan tebel gitu. Dan itu ada 2 kanan kiri. Nah, anjing gua merinding nih. Nah, terus gini Rik, bisa jadi tuh Rik, kalau masuk ke sana gue hilang. Karena gue yang lihat. Karena lu yang lihat. Atau ya kalian berdua, sesimpel kalian berdua gitu. Akan dibawa ke dimensi lain gitu. Ya mungkin kalau kita masuk ke sana, bisa jadi gue nggak bisa duduk di sini sekarang. Bisa jadi. Tapi itu kan pantai selatan ya. Berarti bisa jadi gapura untuk ke istananya beliau dong. Bisa jadi. Tapi dengan gapura yang maaf ya. Menurut cerita orang-orang yang udah pernah lihat segala macam itu kan akses menuju pantai kerajaan
selatan itu kan katanya yang gapuranya itu tinggi, gede, terus mewah kayak gitu. Nah ini gue nggak tahu ini gapura apa, bentuknya kayak gitu. Jadi kesan mewahnya itu nggak ada, tapi serem gitu vibes-nya. Atau mungkin jalan pintas dari alam situ atau gimana, nggak tahu. Ya mungkin banyak spekulasi sih karena kita nggak ngelihat, gue nggak ngelihat secara langsung gitu juga. Terus juga ya kita hanya bisa nebak-nebak sih. Tapi ya kemungkinan terbesar kalau misalkan di selatan ya bisa jadi. Iya benar. Ibaratnya itu pinggirannya kerajaan beliau gitu. Dan karena mungkin gue ngelihat juga karena gue nggak permisi dulu, gue nggak baca doa, nggak al-fatihah atau apa, langsung nyelonong aja, mungkin bisa jadi gara-gara itu juga. Tapi kan anak-anak belum. Iya, tapi gitu. Anak-anak SD kelas 3-4 ya masih rebel. Iya gitu, sih. Kan masih bocah mana mau baca gitu kan. Gue paham sih. Anjir. Terus bokap lu nggak ngomong apa tuh pas lu kasih tau aja? Ya cuman dia nanya aja di mana gitu. Jadi gue jelasin bentuk gapuranya. Terus jaraknya dari bokap gue juga gue jelasin gitu. Dan bokap gue selalu negesin kalau yang dia lihat cuman sumber mata air gitu. Di ujung pantai itu. Padahal di situ nggak ada apa-apa. Aduh, bener lagi tuh. Itu bisa jadi sumber mata airnya ada di seberang mungkin. Mungkin bisa jadi di alam lain gitu. Di alam seberang bisa jadi tuh. Wah, fix tuh kalau masuk sih kayaknya beda cerita nih. Dan pas sampai rumah, gue kan ceritain itu ke nyokap gue, ke saudara gue juga gitu. Nyokap gue antusias sih denger cerita gue gitu. Sampai akhirnya sebagai bukti ada foto tadi tuh. Iya. Foto tadi langsung. Oh iya, lu kan foto ya? Iya. Terus. Langsung tuh gue lari ke mana namanya, ke studio foto buat nyetak itu foto. Gue tungguin sejam. Jadi gue nggak jadi fotonya. Maksudnya? Fotonya apa ya? Jadi kayak karang biasa gitu. Jadi yang gue ceritain tadi sama bokap gue, pas waktu gue tunjukin fotonya ke nyokap gue, beda gitu. Jadi tetap ada karang yang datar buat sesajen, sesajennya tetap ada. Tapi bentuk burungnya itu nggak ada. Jadi karang biasa, bentuk karang biasa. Sampai bokap gue juga heran. Nah, yang kita lihat kan bukan ini, sampai bokap gue bilang kayak gitu. Wah, pecah sih anjir. Itu benar-benar nggak bisa dijelasin tuh. Nah, maksudnya karena lu berdua yang ngelihat nih. Kalau lu sendiri mungkin ya bisa bilang ya udah anak kecil lah gitu. Ini bokap lu juga ngelihat. Bokap gue ngelihat. Hasilnya nggak sesuai sama yang kita lihat. Itu mungkin menjelaskan kenapa banyak sesajen di sana ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin memang ada kaitannya dengan burung tersebut kali ya. Mungkin. Tapi gue tertarik sih untuk ngulik, nanti gue kulik gitu. Yang cerita yang tentang batu merak itu tuh, batu burung ya? Batu burung. Nah, gue nggak tahu sekarang itu nama pantainya jadi pantai apa. Mungkin kalau kita lihat di Google Map atau dari satelit gitu mungkin kelihatan kali ya. Karang doang bisa jadi. Mungkin bisa karang doang. Berarti bokap lo tuh ya tadi sensitif, dia mau banyak pengalaman kayak gini juga Rick ya. Jadi bokap gue itu banyak sensitifnya sih sebenarnya. Jadi selain yang sama gue itu, bokap gue lebih sering lihat penampakan gitu. Oke. Mau gue jaberin, boleh tapi dong. Penampakannya itu nggak panjang gitu. Jadi yang pernah gue dapat cerita dari bokap gue, itu bokap gue malam-malam jemur pakaian ke atas, ke lantai 2 rumah gue, dan buat jemuran sendiri itu nggak ada atapnya. Oke, kayak ya balkon luas. Dari balkon rumah gua itu kelihatan desa gua. Oke. Terus arah belakang itu ada tanah kosong, itu lapangan. Agak jauh sih. Lapangannya agak jauh, cuman kelihatan kalau di situ nggak ada bangunan, berarti di situ lapangan. Nah, malam itu bokap gua tiba-tiba ngelihat ada gunung di lapangan itu. Ada gunung di lapangan. Nah, terus waktu bokap gue nyadar itu bukan gunung, terus tiba-tiba dari bawah, dari rumah tangga gue yang bawah, kan samping balkon itu bisa langsung melihat pekarangan tetangga gitu. Di situ bokap gue ngelihat ada tetangga gue lagi buka pintu dari luar masuk ke dalam, buka slot kunci.
Terus pas bokap gua ngintip gini, oh ibu ini gitu. Terus udah bokap gua turun. Pas bokap gua turun, bokap gua baru nyadar ibu itu udah meninggal setahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Tapi rumahnya ada yang nempatin? Ada cucunya yang nempatin. Kaget gue. Jadi bokap lu melihat orang yang sudah Udah nggak ada. Mungkin antara pulang ke rumah jenguk, nengok atau gimana, nggak tahu. Tapi dia si ibu itu nggak ngeliat ke arah bokap lu? Enggak. Bener nggak tahu kalau lagi dilihat? Bener nggak tahu. Terus, Dan itu sama juga case-nya waktu bokap gua ngelihat penampakan rombongan hantu. Gunung tadi gimana? Gunungnya hilang. Jadi waktu bokap gua ngelihat gini, terus ngelihat gunung hilang kan? Terus bokap gua turun. Nah itu bokap gua baru nyadar kalau orang itu tadi udah meninggal. Itu sama case-nya waktu bokap gua juga ngelihat penampakan di depan rumah gua persis. Rumah gua itu jalan poros di desa. Jalan poros tuh? Jalan utama di desa gua. Kalau ke arah selatan itu arah ke pantai selatan. Kalau ke ke utara itu arah ke Kota Malang. Cuman dari selatan itu jalannya datar. Ke utara itu karena mau ada jembatan yang lama itu jadi turun dulu. Nah kayak gitu. Gue lupa ini tahun berapa. Yang jelas waktu itu pernah kan ada yang Natal tanggal 25. Terus Idul Fitri itu 27-28 kalau nggak salah, atau 28-29. Terus tahun baru tanggal 1. Zaman kita SD kayaknya. Lupa gue tahun berapa. Terus omongan-omongan kalau setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan, itu nyata atau enggak. Nah itu mungkin bisa jadi ini salah satu cerita juga kali ya. Karena waktu itu setelah puasa persis, habis lebaran, karena menjelang tahun baru, itu kan udah banyak orang yang jualan trompet. Gue masih kecil, gue beli trompet, gue kepingin trompet. Terus trompetnya itu udah gue mainin seharian, nggak bunyi, akhirnya gue buang ke depan rumah. Udah banyak tuh. Masih bentuknya bagus, cuman udah nggak bunyi. Terus? Habis itu malamnya itu tiba-tiba bel di rumah gue berbunyi sendiri, ting tung kayak gitu. Dan bokap gue yang bangun, nggak ada apa-apa. Tengah malam, nggak ada apa-apa. Bokap gue tidur lagi, bunyi lagi belnya, bunyi lagi. Bokap gue keluar rumah, bokap gue kaget karena dari ujung jalan selatan yang arah pantai ke arah utara itu banyak orang yang pawai obor tengah malam. Waktu bokap gue ngelihat orang-orangnya mulai dari berbagai bentuk dan ukuran. Jadi bukan orang itu. Bukan orang. Mulai dari yang anak kecil, orang dewasa, yang mukanya normal, mukanya kacau, kayak bibirnya kebalik lah, matanya di bawah lah. Itu ada semua, sampai yang tinggi gede. Dan mereka bawa obor. Ada yang obornya itu dibawa ke atas kayak gini. Ada yang obornya itu sampai diputar-putar gitu. Bokap gue cuman, wah ini bahaya nih bawa obor digituin, takut kebakaran gitu. Tapi waktu itu bokap gue nyadar kalau itu bukan manusia gitu. Dan mereka ngelewatin depan rumah gue, jalan dari arah pantai ke arah utara. Pas ada trompet gue yang rusak itu ada anak kecil-kecil yang ngambil sampai rebutan, sampai sobek trompetnya. Jadi trompetnya itu bisa mereka pegang, mereka pakai rebutan gitu. Sampai akhirnya rombongan itu ngelewatin bokap gue, ngelewatin sampai turun ke arah sungai. Ke sungai itu. Sampai situ udah nggak kelihatan. Dan di situ bokap gue ngerasa kalau mereka nggak bisa ngelihat bokap gue, karena nggak ada satupun yang bokap gue natap mata. Nggak ada yang nengok bokap lu? Nggak ada. Tapi bokap gue bisa tahu ada rombongan itu. Dan itu terjadi setelah Idul Fitri persis. Pas mereka lewat, itu berarti tetangga lu juga nggak ada yang keluar juga dong? Nggak ada. Tengah malam gitu kan? Nggak ada. Jadi rumah gue itu rumah samping jalan.
Sebelah kiri rumah itu kayak semacam koperasi. Sebelah kanan rumah itu gang. Jadi gue kayak nggak punya tetangga. Ada tetangga lagi di sampingnya gang lagi, agak jauh gitu. Atau bisa jadi mungkin ada yang keluar, cuma nggak ngelihat karena bokap lu sensitif, ya dikasih lihat yang kayak gitu nih, Rik. Nah masalahnya waktu itu bel di rumah gue bunyi. Jadi kayak sengaja bokap gue suruh ngeliat gitu. Udah bunyi sekali dibiarin, bunyi 2 kali bokap gue keluar. Nah baru kelihatan itu penampakan. Tapi yang bunyi yang ngebel itu juga nggak kelihatan siapa? Nggak ada. Gila. Terus selain itu ada lagi tuh bokap gue lagi bokap gue lagi dinas dari rumah gue menuju ke pantai lagi nih. Terus ke pantai lagi itu karena ada keperluan mendadak rapat sama kayak kelompok nelayan. Jadi itu rapatnya malam-malam. Mau maghrib baru berangkat dari rumah gue. Terus sampai di daerah desa Bantur, kecamatan itu perbatasan itu ada jembatan kecil gitu. Jadi nggak ada rumah, di situ ada jembatan kecil, nggak ada lampu juga. Dan bokap gue ngelihat ada 4 orang yang bawa keranda. Dan 4 orangnya itu nggak pakai baju. Jadi cuman pakai sarung, tapi nggak pakai baju sama sekali. Kerandanya ketutup. Ketutup. Selayaknya keranda orang normal aja. Beneran. Kalau mungkin nggak ada isinya kan biasanya nggak usah ada kain, atau mungkin kelihatan besinya gitu. Dan itu udah ketutup rapat. Dan nggak mungkin dong maghrib ada kayak gitu. Adapun ngapain lepas baju semua. Betul. Gitu. Dan ini cuma 4 orang. 4 orang. Nggak ada iringan lain. Nggak ada iringan lain. Cerita aneh banget. Ada lagi waktu bokap gue kecil. Itu bokap gue maghrib rumahnya itu waktu kecil itu samping sungai. Jadi persis depan rumah itu ada jalan yang cukup buat 1 mobil. Terus ada jurang langsung sungai. Nah di situ di sebelum jurang itu ada kayak pohon gitu, nggak tahu pohon apa gitu. Bokap gue waktu itu marah-marah karena lupa gue disuruh sholat nggak mau, atau disuruh mandi nggak mau. Mau maghrib. Setelah itu bokap gue ngelihat di arah jendela. Bokap gue ngelihat di atasnya pohon itu ada sosok hitam. Sampai bokap gue itu keluar dari pintu, samping gini kan jendela, sampingnya langsung pintu kan. Keluar dari pintu, bokap gue ngeliatin sosok itu. Masih ada sosok hitam yang ada di di atas pohon. Terus bokap gue dilempar sama batu. Sampai kakinya berdarah. Dilempar batu, otomatis bokap gue ngelihat kakinya kan. Pas ngelihat kakinya berdarah, nengok lagi ke atas ini udah nggak ada. Itu kayak genderuwo gitu dong berarti? Kalau genderuwo gue nggak tahu ya. Kayak modelnya kecil. Oh, bukan genderuwo. Bukan. Kayak manusia biasa aja. Kayak manusia biasa. Bisa banget ya, bisa nyambit gitu ya bang, gimana? Terus bokap lu nggak ngebales tuh? Ya nggak bisa kan, udah hilang. Atau tungguin aja sama pagi. Gue emosi juga, gue tungguin sih, atau gue tebang tuh pohon. Terus bokap gue juga pernah tuh cerita ke gue kalau pernah nyeberangin sungai pakai lari. Bayangin. Aduh, anjir. Jadi masih di rumah rumah kecilnya dulu. Itu bokap gue masih asar gitu. Dibangunin sama kakaknya. Dibangunin tidur gitu ya. Dibangunin langsung marah-marah. Langsung lari. Nggak tahu kenapa langsung lari. Depan itu sungai. Langsung bokap gue lari ngelewatin sungai. Beneran lari kayak ilmu meringankan tubuh gitu. Dikejar kakaknya atau Pak D gue gitu. Dikejar Pak D gue, tapi Pak D gue berhenti di sampingnya sungai. Karena nggak bisa ngejar lagi. Terus bokap gue nyadar itu waktu udah sampai tengah-tengah sungai. Itu kan dari langkahnya yang lari itu ada cipratan air ke muka. Nah itu baru nyadar, akhirnya langsung tenggelam. Kalau bokap lu nggak sadar bisa jadi Naruto tuh bro. Jadi ya? Tenggelamnya pas di tengah-tengah. Pas sadar gitu. Pas sadar. Padahal itu semeter lebih itu di tengah-tengah itu. Bokap lu punya turunan kali bro atau apa gitu?
Kalau itu gue nggak tahu sih. Itu sih kayaknya emang digendong sama sesuatu sih. Mungkin bisa jadi. Nggak mungkin lah bro, manusia normal seringan-ringan apapun bisa kayak gitu. Tapi pas yang lucunya adalah ini kayak Sri Mulat banget bro. Dari tengah pas sadar turun tuh. Ya sama kayak Tom and Jerry tuh biasanya ngelewati jurang, betul. Ngelewati jurang di tengah-tengah nyadar baru turun. Nah ini sama, ini cuma case-nya di sungai. Jalan di atas sungai, lari di atas sungai, kecipratan, basah, nyadar, langsung tenggelam. Edan. Terus sungainya deras nggak tuh? Wah tuh ngeri tuh. Sungainya nggak begitu deras, karena ada bagian yang deras, ada yang enggak gitu. Kebetulan itu yang arusnya normal aja gitu. Gila ngeri juga ya. Dan di sungai itu juga bokap gue pernah ngelihat ada penampakan ular pakai mahkota. Astagfirullahaladzim bokap. Habis kepala gue pusing. Ular pakai mahkota. Nah, jadi semacam ular kobra itu ngelewati sungai. Tapi bokap gue ngelihat di kepalanya, kan ular kobra gini kan? Iya. Di kepalanya itu ada mahkota berwarna ungu. Entah itu pink, gelap atau ungu. Ngelewatin sungai itu. Dan bokap gue nyebrang aja udah gitu. Nyebrang aja gitu. Dan bokap gue nggak tahu ya itu pertanda apa gitu. Cuman beberapa hari setelah bokap gue lihat ular ada mahkotanya itu, ada banjir besar yang nerjang di daerah situ. Dan banyak korban juga kah atau? Kalau korbannya gimana gue nggak tahu. Yang jelas itu banjir terbesar di daerah Tumpang waktu itu. Benar-benar pertanda mungkin ya. Dan satu lagi cerita yang epic banget. Epic banget dari cerita bokap gue. Ini waktu kakak gue baru lahir. Jadi tahun 80-an. Bokap sama nyokap gue itu tinggal di daerah mana namanya Jabung. Masih di sekitaran Tumpang, cuma beda desa aja. Terus depan rumah yang ditempatin sama nyokap sama bokap gue itu langsung sawah. Jadi rumah ada jalan, depan itu sawah. Samping-samping ini rumah banyak tetangga tapi. Terus malam-malam kalau zaman dulu itu kalau orang begadang paling main kartu remi, main gaplek gitu. Nggak ada yang namanya nonton TV, nggak ada yang namanya main HP, nggak ada. Listrik aja masih pakai lampu Petromax kayak gitu. Dan terus karena sering bokap sama tetangga-tetangganya itu ngumpul sampai malam gitu, akhirnya nyokap gue masuk kamar dulu mau tidur. Terus waktu naruh sesuatu di lemari, pokoknya di pojokan sudut kamar itulah, nyokap gue denger ada suara cewek minta tolong. Terus? Padahal di situ depan rumah banyak orang. Waktu itu nyokap gue masih nyari-nyari nih, ini suara apa gitu, kok ada cewek minta tolong. Kayak tolong gitu. Dan jelas banget suara. Jelas banget. Dan setelah cewek itu minta tolong, ada mungkin ratusan atau ribuan cowok laki-laki yang bersorak-sorak kegirangan. Kayak ada suara cewek tolong gitu, langsung disaut lagi sama teriakan, ketawa kayak gitu. Nah nyokap gue kan bingung gitu suara apa gitu. Kalau suara dari tetangga-tetangga yang nongkrong di depan rumah gak mungkin. Terus akhirnya nyokap gue manggil bokap gue buat masuk ke kamar. Dan ternyata bener bokap gue waktu masuk ke kamar ke sudut itu juga dengerin suara itu. Akhirnya dicariin tuh keluar rumah. Ada suara apa ini? Nggak ada apa-apa, di luar sepi aja, cuman orang-orang yang nongkrong itu. Akhirnya orang-orang yang nongkrong itu, tetangga-tetangga pada nanyain, suara apa? Ada apa gitu? Diajakin masuk dan semuanya denger dong. Denger semua kalau ada suara teriakan minta tolong dari cewek. Dan disaut sama puluhan ribu suara ketawa cowok. Sampai tetangga-tetangga juga ikutan nyari sumber suara itu. Sampai nggak ketemu, akhirnya ya udahlah tidur aja gitu. Dan besok paginya bokap gue dikasih kabar kalau sawah-sawah di depan rumah itu lagi diserang ulat. Ulatnya itu kalau nggak salah jenis ulat grapia. Nah gitu. Terus warga-warga di situ juga
mulai apa ya, bikin pestisida segala macam buat dimatiin itu ular gitu. Sampai semuanya turun ke sawah. Oke. Dan bokap gue juga nyemprot pestisida itu. Terus bokap gue kaget karena ulat itu nggak mati-mati, udah disemprot pestisida nggak mati. Bokap gue ngambil satu uletnya, ditaruh di wadah, dituang gitu pestisidanya sampai penuh, sampai uletnya itu kelelep ya, masih hidup. Udah akhirnya bokap gue ngasih tahu bukti itu, udah orang lain udah pasrah, udah nggak ada lagi yang nyemprot, udah kayak ya udahlah pasrah gitu, semuanya gagal panen. Dan di tahun itu yang ada pagebluk ular itu jadi berita nasional kalau hampir di seluruh Jawa diserang ulat gagal panen. Itu di tahun 80-an. Berarti kalau mau disambung-sambungkan, suara nangis itu adalah suara dari... Nah, sehari sebelum ada pagebluk ular yang didengar sama bokap sama nyokap gua itu mungkin kalau di mitosnya orang Jawa, dewinya padi itu adalah Dewi Sri. Betul. Nah, mungkin itu adalah tangisan Dewi Sri, bisa jadi itu adalah tangisan Dewi Sri yang minta tolong karena akan diserang wabah ulat kayak gitu. Gila, cuman bokap sama nyokap gue bisa apa gitu. Jadi cuman dengar suaranya aja kayak gitu. Dan itu beritanya bisa dicari dong? Bisa. Itu tahun berapa, Rik? Sorry. Sekitar 80-an. Gue nggak tahu tepatnya tahun berapa. Yang jelas 80-an. Semoga sih masih ada, ntar gue cari deh, coba gue screenshot di beritanya. Dan itu jadi berita nasional yang nggak di tempat bokap gue doang gitu, tapi seluruh Jawa, hampir seluruh Jawa, terutama Jawa Timur. Tapi, aduh, secara logika ya ulat dipakai pestisida harusnya mati dong. Harusnya. Itu nggak mati. Dan itu sampai dicelup, udah. Dan ulat apa? Gerapiak. Oke, ntar mungkin gue akan sertakan juga nanti gambarnya deh. Bro, ini kepala gue pusing, sumpah gue. Gimana kepala gue pusing gue dengar cerita-cerita lu nih. Gue masih ada satu cerita lagi nih. Tapi mungkin agak serem, tapi nggak serem-serem banget gitu. Tapi better kita keep aja buat next episode kali ya. Oke. Ya udah, itu aja dulu dari gue, Andika dan Erik. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, dan share juga ke teman-teman lu semua. Oh ya, kalau misalkan ada yang mau nyumbang di traktir kita juga boleh banget tuh, ada di bawah linknya. Ya udah, itu aja dari gua, Andika. Terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di jelang malam selanjutnya. Dah.